Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para peserta kajian sekalian, alhamdulillah kita sambung kembali kajian kita malam hari ini. Insyaallah malam hari ini kita menyambung kajian yang kemarin mengenai al-istisna ya, atau kata-kata pengecualian di dalam bahasa Arab. Baik, kita akan tampilkan dulu presentasinya. Sebentar. Apakah sudah muncul belum ya presentasinya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebentar. Sedikit loading ya, mohon tunggu sebentar nih. Al-istisna ya, menyambung kembali. Masuk ke ininya. Nah, di sini kita lihat untuk istisna ini ada beberapa hukum ya, yaitu ada 3 hukum tentang istisna atau kata pengecualian di dalam bahasa Arab ini. Pertama, untuk kata pengecualian di dalam bahasa Arab itu ada yang wajib nasab, yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada yang jazan nasbu wal ittiba'u, maksudnya boleh nasab atau juga diikutkan sebagai badal, maksudnya ya, diikutkannya. Kemudian yang kedua ala hasabil awamili, sesuai kebutuhannya. Misalkan kalau ketika kalimatnya kekurangan subjek, maka dia langsung saja menjadi subjek. Atau ketika kalimatnya membutuhkan predikat, ya langsung saja jadi predikat. Ataupun misalkan istisnanya itu dia sebagai objek ya, mansub, maka dia langsung saja jadi objek. Atau sebagai kata keterangan pun demikian. Jadi ala hasabil awamili itu sesuai dengan faktor yang dibutuhkannya. Nah, jadi sedikit mengulas kembali tentang al-istisna itu secara garis besar kan ada 2 yang kemarin kita bahas. Ada al-istisna muttasil, ada juga yang al-istisna munqati'. Kalau al-istisna al-muttasil itu adalah kata atau kalimat pengecualiannya nyambung antara yang dikecualikan dengan yang sumber yang dikecualikannya. Maksudnya ada hubungan atau satu jenis, itu kalau yang muttasil. Seperti kalimat sederhananya, misalkan ja'at tullabu illa hasanan. Telah datang para murid atau para pelajar atau para mahasiswa illa hasanan, kecuali Hasan. Nah, jadi Hasan dengan tulab itu jenisnya masih sama, bahwa Hasan adalah jenis tulab juga. Maksudnya ini min jinsin wahidin, dari jenis yang satu. Nah, untuk pengecualian kalimat yang jenisnya, kalimat yang pertama yang dikecualikan dan yang sumber dikecualikan atau mustasna minhunya itu satu jenis, itu disebutnya istisna muttasil. Adalah pengecualian yang bersambung, maksudnya sejenis. Kalau yang tidak sejenis, contoh yang kemarin itu ihtaraqatid daru illal kutuba. Telah terbakar rumah tersebut kecuali buku-buku yang ada di rumah tersebut, gitu, kecuali buku-buku. Nah, untuk kata pengecualian yang berikut ini, kalimatnya itu kalimat pengecualian yang tidak bersambung atau terputus. Maksud tidak bersambung itu, yang dikecualikan itu berbeda dengan sumber pengecualiannya tadi.
bahwa rumah dengan buku itu bukan hal yang sama. Berbeda dengan tadi yang dikecualikan itu, misalkan murid dengan Hasan, bahwa murid ya adalah Hasan juga, adalah Hasan sebahagian dari murid. Tetapi kalau rumah dengan kitab tadi bukan jenis yang sama. Nah, pengecualian yang seperti itu yang disebut istisna munqati, yaitu pengecualiannya bukan dari sejenis yang sama. Itu ya. Jadi istisna itu di dalam bahasa Arab ada muttasil, ada munqati. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada hukum-hukum mustasnanya. Jadi ada 3 ya, wajaban nasbu, wajib kondisinya nasab. Kedua, jazan nasbu wal ittiba'u, boleh nasab atau diikutkan gitu ya. Maksudnya diikutkan itu dijadikan badal. Kalau yang mustasna minhunya marfu ya ikut marfu lagi. Kalau yang mustasna minhunya misalkan majrur ya ikut majrur lagi. Itu maksudnya al-ittiba. Dia menjadi badal ya, kondisi ittibanya itu. Kalau ala hasabil awamil itu tergantung kebutuhan tadi, bahwa yang namanya mustasnanya atau yang dikecualikannya itu nanti bisa jadi subjek, predikat, objek, atau bahkan kata keterangan. Jadi jar majrur juga langsung. Jadi untuk ala hasabil awamil ini nanti hukum adat ilahnya atau hukum adat istisnanya itu mulgoh. Dia tidak mempunyai dampak, tidak menasabkan ya untuk yang ala hasabil awamil ini. Nah, kita lihat dulu satu persatu untuk hukum istisnanya yang wajib nasab. Kita lihat fayajibun nasbul mustasna bila, maka wajib nasab untuk mustasna dengan illa itu ada 2 catatan di sini. Kapan dia harus nasab ya. Jadi tadi ya seperti ja'at tulabu illa hasanan. Nah, kan jadi secara dasarnya untuk mustasna itu atau kata yang dikecualikan itu harus selalu fathah atau mansub gitu ya. Harus selalu nasab. Itu secara dasarnya. Nah, berarti ini yang memang yang wajibnya yang pertama. Catatan yang pertama, idza kanal kalamu taman mujaban. Apabila kanal kalamu kalimat tersebut taman, kalimat sempurna, mujaban positif. Sempurna apa maksudnya? Sempurna itu subjek predikatnya ada gitu, sempurna. Tidak dipotong, tidak dibuang. Maksudnya tidak subjek saja, tidak predikat saja, tetapi ada kalimatnya itu terdiri minimal kan kalimat sempurna itu terdiri daripada 2 kan unsur. Kalau tidak subjek predikat kan minimal itu ya kalimat sempurna itu. Sama dalam bahasa Arab juga kalimat sempurna itu minimal terdiri dari subjek predikat. Kalau bukan fi'il dan fa'il berarti mubtada dan khobar. Itu subjek dan predikat. Jadi subjek itu salah satu dalam bahasa Arabnya itu subjek itu bisa jadi fa'il. Subjek itu bisa jadi mubtada gitu ya atau yang diinformasikan. Nah, kalau predikat itu berarti predikat itu memberikan predikat, memberikan informasi, memberikan berita. Itu bisa jadi pekerjaannya, fiilnya. Predikat itu bisa pekerjaannya atau beritanya. Nah, itu predikat itu ya informasinya. Jadi subjek dan predikat. Nah, itu kalimat sempurna. Nah, kecuali kalimat sempurnanya memang membutuhkan kata objek. Karena kan kalau di Indonesia itu minimal S dan P ya yang paling minimal, subjek dan predikat. Kecuali memang kata kerjanya butuh objek, yaitu berarti kata kerjanya kata kerja yang dia itu muta'addi. Muta'addi itu yang membutuhkan objek. Itu berarti dia SPO ya. Itu adalah kalimat sempurna. SPO untuk kata kerja yang transitif. Transitif itu butuh objek. Kecuali untuk kata kerja yang tidak butuh objek, tidak perlu objek ya seperti saya berlari. Saya dan berlari cukup. Kalimat seperti itu sudah sempurna.
Saya subjek, berlari predikat. Nah, saya berlari, maka saya berlari ini adalah kalimat sempurna yang paling minimal. Kenapa? Karena tidak ada objek, ya nggak perlu. Karena kata kerjanya berlari. Berlari itu tidak perlu objek. Kecuali misalkan saya memakan. Nah, itu kan belum sempurna kalau saya memakan. Harus ada yang dimakan. Berarti saya memakan nasi. Nah, kalau sudah ada objek, berarti itu S, P, dan O. Subjek, predikat, dan objek. Nah, jadi tergantung kan yang namanya kalimat atau kalaman Tapi taman bisa atau diulangi. kalimat sempurna itu. Kalimat sempurna itu kan minimal subjek, predikat, atau subjek, predikat, objek untuk kata kerja yang yang transitif, yang butuh objek. Nah, jadi di sini mustasnanya itu kalimat yang mustasna, yang wajib mansub itu yang sempurna gitu. Iza kanal kalamu taman. Apabila kalimatnya sempurna. Itu maksud kali sempurna tadi. Itu sedikit saya panjang lebarkan ya. Subjek predikat minimal. Atau ketika kalimatnya mempunyai kata kerja transitif, berarti harus ada objek. Subjek, predikat, objek. Jika semuanya ada, berarti itu halaman taman. Kata kerjanya sempurna atau kalimatnya sempurna. Maka untuk kalimat-kalimat sempurna begitu, pengecualiannya itu wajib mansub. Nah, gitu. Jadi ini kan wajaban nasbu ya, atau yajibu nasbuhu, wajib nasbuhnya. Nah, jadi kita berbicara tentang kalimat yang sempurna ini ya, al-kalam iza kanal kalamu taman. Apabila kalimatnya itu sempurna. Terus satu lagi ini, mujaban. Mujaban ini maksudnya positif. Kalimat positif itu berarti apa maksudnya? Kalimat yang tidak ada kata tidak. Tuh. Kalau yang menggunakan kata tidak atau menggunakan adat nafi ya dalam bahasa Arab, maka itu tidak masuk mujab. Itu bentuk apa namanya salibah gitu. Salibah itu bentuk yang negatif atau yang menggunakan kata tidak ya, atau manfian bahasa lainnya yang dinafikan. Nah, ini yang wajib nasab itu kalimat sempurna dan positif. Nah, ini contohnya nahwu akhrajahu sab'atu illa ahmada. Nah, di sini pertama akhroja telah mengeluarkan hu-nya, maksudnya di sini hadis tersebut telah mengeluarkannya hadis tersebut. Ini kan biasanya akhrojahu di sini konteksnya hadis biasanya ya. Akhrojahu. Nah, ini pelakunya atau subjeknya sab'atu. Nah, as-sab'atu di sini subjek yaitu fa'il. Fi'ilnya kata kerjanya akhroja. Di sini kata kerjanya akhroja, pertama akhroja. Fa'ilnya asab'atu. Asab'atu di sini fa'il pelaku. Itu Kemudian ada objeknya. Mana di sini objeknya? Hu di sini objek. Berarti ini terdiri dari apa? S, P, dan O. Kalau yang ini subjek, predikat, objek ya. Pelaku, pekerjaan, dan objeknya ada di sini. Akhrojahu sab'atu. Kemudian kalimat SPO ini tidak ada kalimat tidak. Ya, berarti dia itu mujab atau salibah atau manfi maksud saya. Mujab atau manfi? Mujab. Ini kalimat yang positif. Tidak ada kalimat ma, tidak ada kalimat la ya. Kalau kalimat la dan ma itu nanti manfi. Kalau bahasa lainnya di dalam ilmu-ilmu balaghah atau ma'ani itu nanti salibah ya bahasa lainnya yang kebalikan dari mujab. Nah, ini illa pengecualiannya ini justru mustasnanya itu atau yang dikecualikannya ini yang di depannya nih. Ini yang dikecualikan atau istilahnya mustasnanya itu Ahmad. Illa Ahmad. Tidak boleh illa Ahmadu. Itu maksud saya. Ini yang wajib mansub itu harokat depannya ini, harokat akhir.
illa Ahmada. Tidak boleh illa Ahmadu. Kenapa pengecualiannya ini harus fathah begini atau harus mansub begini? Karena pertama, kalimat ini sempurna. Yang kedua, kalimat ini positif. Maka untuk kalimat sempurna dan positif wajib mansub mustasnanya itu, atau wajib di fathah untuk yang tunggal ya. Mansub itu salah satu tandanya dengan fathah kalau kalimat yang tunggal atau kata yang tunggal adalah dengan fathah seperti Ahmad ya. Nah, kemudian kita contoh lain, misalkan kita mau bikin contoh lain yang kalimat sempurna misalkan ya. Nah, kita buat contoh yang sederhana, boleh akala ya. Akala telah makan. Akala rojulu, seorang laki-laki telah makan. Akala rojulu telah makan, seorang laki-laki. Al-at'imata, makanan. Illa, kecuali. Nah, ingat ilahnya di sini. Setelah ilah ini wajib mansub atau tidak wajib mansub untuk yang ini. Akala telah makan, ar-rajulu seorang laki-laki, al-at'imata makanan-makanan tersebut, illa kecuali misalkan kecuali nasi atau kecuali roti. Saya tulis dulu ya, roti itu al-khubz. Ini bisa al-khubza kira-kira. Kita analisisnya lihat di sini. Untuk kalimat pertama sebelum ilahnya, apakah akalar rojulul at'imah itu sempurna atau tidak? Ada subjek predikat objeknya nggak di sini? Sempurna nggak? Sempurna ya. Pertama ada kata kerjanya, ada fa'ilnya, ar-rajulu, ada al-at'imatanya, ada objeknya atau maf'ul bihnya. Nah, ini kalimat sempurna. Kemudian kalau kalimat sempurna dia itu di sini mujab atau manfi, positif atau negatif kalimat ini? Positif. Positif, karena tidak ada kata manfinya ya. Berarti kalau bentuk positif seperti ini itu wajib apa? Mansub atau marfu? Mansub. Ilal hubza dengan fathah. Nah gitu, dia wajib dengan fathah untuk yang kalimat. Ingat, pertama kalimat sempurna, yang kedua positif. Nah, jadi untuk yang kalimat sempurna dan positif, mustasnanya itu wajib man. Jadi setelah ilahnya itu pasti illal hubza, illa ahmada, illa hasanan, atau illa lain-lainnya gitu ya, yang dikecualikannya wajib mansub. Nah, bagaimana kalau yang manfi, kalau yang kalimat negatif? Nah, di sini untuk yang kalimat negatif pun ternyata dia bisa wajib mansub dengan catatan. Nah, kita baca catatannya apa? Iza kanal kalamu, ini pada poin nomor 2 ya. Pada poin nomor 2 ini membahas tentang yang kalimat negatif. Iza kanal kalamu taman. Nah, ini apabila kalimat tersebut tam itu berarti dia sempurna. Ada subjek predikat, atau kalau butuh objek berarti subjek predikat objek gitu kan. Iza kanal kalamu taman, tetapi di sini manfiyan. Dia itu bentuknya negatif, manfi, bentuk negatif. Berarti ada kalimat ma atau ada kalimat la ya. Wa yataqaddamu alal mustasna minhu. Nah, ini catatannya. Tetapi dia itu mendahului yang sumber dikecualikannya. Mendahului sumber yang dikecualikannya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat pada contoh biar tidak bingung. Lihat ke contoh. Jadi mustasna minhunya di sini bedanya lebih mendahului yang sumber dikecualikannya. Yang dikecualikan itu
mendahului sumber yang dikecualikan. Contohnya maja'a. Asalnya nih, maja'a itu lihat, tidaklah, ja'a datang. Ini pelakunya di depan ini ahadun. Ini fa'ilnya di depan banget, lihat. Ahadun itu fa'il dari ja'a. Maja'a. Tetapi ternyata ini mustasnanya itu saliman. Mustasnanya itu kalimat saliman mendahului dulu mustasna minhu-nya. Yang dimaksud mustasna minhu itu adalah sumber yang dikecualikan. Nah, kalau kita terjemahkan begini. Maja'a illa saliman ahadun. Tidaklah seorang pun datang kecuali salim. Nah, ini terjemahannya begitu. Maja'a illa saliman ahadun. Tidaklah seorang pun datang kecuali salim. Nah, di sini yang menjadi catatan itu ternyata mustasnanya itu atau yang dikecualikannya itu ternyata lebih dulu diucapkan, yaitu kalimat illa saliman. Kalimat salimannya itu mustasna atau yang dikecualikan. Adat istisnanya itu illa di sini. Sedangkan mustasna minhu-nya atau sumber yang dikecualikan itu kalimat ahadun. Tuh, ahadun di sini posisinya sebagai subjek, pelaku yang diakhirkan. Dari mana pelaku? Dari mana? Fa'il dari mana? Dari ja'a. Ja'a ini kan kata kerjanya. Ja'a kata kerjanya, fa'ilnya ahadun. Asal kalimatnya begini. Ma ja'a ahadun illa saliman. Tetapi karena catatannya tadi, kalau mustasna minhu-nya lebih didahulukan begini, maka wajib mansubnya saliman ini. Gitu. Wajib mansubnya. Nah, ini struktur bahasa Arab yang memang ada di bahasa Arab. Kalau di Indonesia, struktur seperti ini sepertinya hampir tidak ada ya. Kalau kita terjemahkan pun akan aneh. Misalkan begini, kalau kita terjemahkan ini secara harfiah akan sedikit aneh di Indonesia, tetapi tidak di Arab karena logika bahasa Arab dan logika bahasa Indonesia tidak bisa dicampur baurkan, memang berbeda. Nah, kalau kita terjemahkan secara harfiah akan sedikit aneh ya. Ma tidak, jaa telah datang, ila kecuali, saliman salim, ahadun seorang pun. Jadi tidak datang kecuali salim seorang pun. Kan aneh ya kalau secara struktur Indonesia. Tetapi ini bukan struktur bahasa Indonesia dan tidak boleh dicampur baurkan ya tata bahasa Indonesia dengan tata bahasa Arab. Biar mereka hidup pada pada tatanannya masing-masing gitu, tidak bisa dicampur baurkan. Nah, di sini untuk tata bahasa Arab itu memperbolehkan fa'il itu berada dimanapun. Salah satunya berada di akhir kalimat seperti ini ya. Nah, ini bisa. Kenapa bisa begini struktur di dalam bahasa Arab, sedangkan di dalam bahasa Indonesia tidak bisa? Karena kalau di dalam bahasa Arab itu ada tanda bahwa pelaku itu salah satunya dengan domah. Jadi ketika berada dimanapun, ketika dengan tanwin domah begitu, bisa diketahui, oh itu pelaku. Gitu. Sehingga di sini yang dikecualikan itu wajib fathah agar tidak tercampur baur mana pelaku, mana subjek dan juga mana yang dikecualikan atau mana mustasna minhu. Sehingga untuk tatanan yang seperti ini ketika mustasna minhu-nya diawalkan, pokoknya mendahului mustasna minhu-nya ya. Mustasnanya ini diawalkan, sedangkan mustasna minhu-nya di akhir. Ini berupa fa'il. Untuk kalimat-kalimat yang begini, maka dia itu wajib mansub ya untuk kalimat yang manfi. Manfi itu yang negatif ya. Nah, sekarang kita bikin contoh lain lagi misalkan biar lebih paham. Misalkan ma kata barisalata tidaklah menulis surat. Kata barisalata. Maka tabar risalata tidaklah menulis surat. Nah, ilahnya dahulukan dulu. Misalkan ilah kecuali ilah hasanan kecuali Hasan. Nah,
Ini mana pelakunya? Nah, pelakunya baru kita kasih misalkan pelakunya itu rijal. Ar-rijalu para lelaki. Ar-rijalu. Nah, ini pelakunya ar-rijal atau subjeknya diakhirkan begini dan dia itu menjadi mustasna atau sumber yang dikecualikan, maka mustasnanya ini kan di setelah ilah. Hasanan ini yang dikecualikan. Apabila ada struktur seperti ini, maka jenis yang seperti ini yang manfi, yang negatif pada makataba, tidaklah ya artinya. Tidaklah menulis surat para lelaki tersebut illa hasanan, kecuali hasan. Diterjemahkannya tetap saja harus menggunakan struktur bahasa Indonesia ya, jangan pakai struktur yang ini. Karena nantinya tetap jadi absurd, jadi aneh kalau diterjemahkan menggunakan struktur dipersiskan seperti ini, jangan ya. Tapi harus sesuai struktur Indonesia saja. Tetapi ini strukturnya kan aneh ya. Nah, untuk struktur seperti ini catatannya itu wajib mansubnya itu ini setelah ilah itu ya. Ilah hasanun. Jadi tidak boleh ilah hasanun. Nah, jadi pertama untuk yang wajib mansub, untuk yang mustasna bi ilah itu pertama apa? Catatannya tadi apabila kalimat tersebut yang pertama tamanmu jabat. Kalimat sempurna dan juga positif. Kalau yang kedua, kalimat negatif tetapi mustasnanya mendahului mustasna minhu atau yang dikecualikan itu mendahului dulu daripada sumber yang dikecualikan. Itu untuk kalimat-kalimat yang wajib di nasab mustasna minhu, mustasnanya ya maksud saya. Kemudian yang kedua, yang boleh dinasab atau al-ittiba'u. Nah, ini wa yajuzun nasbu. Ini sudah kedua ya, tadi yang pertama, ini yang kedua. Wa yajuzun nasbu wal ittiba'u badalan minal mustasna minhu. Nah, untuk hukum yang kedua itu bukan wajib mansub, tetapi dia boleh. Wa yajuzun nasbu dan boleh nasab, wal ittiba'u dan juga diikutkan badalan minal mustasna minhu sebagai pengganti dari mustasna minhu. Jadi posisinya sebagai badal. Tuh di sini. Badal itu kan pengganti ya dan ikut-ikutan nanti kalimat kata tersebut secara kondisinya. Apakah dia marfu, mansub, majrur, dia harus ikut-ikutan kalau menjadi badal. Nah, catatannya pertama, iza kanal kalamu taman manfian wakian ba'dal mustasna minhu. Yaitu apabila kalimat tersebut taman manfian, kalimat sempurna tetapi negatif, wakian ba'dal mustasna minhu, tetapi terletak setelah yang sumber yang dikecualikan atau yang dikecualikan dari. Jadi kebalikan yang ini. Kalau ini ilahnya itu di awal, illa saliman ya ini majaa illa saliman ahadun, kan pelakunya ahadun diakhirkan, ilahnya justru di awal kan. Kalau yang ini wajib mansub, tetapi kalau dibalik maja'al qaumu, nah pelakunya ada setelah kata kerja, ilahnya diakhirkan seperti ini, illa alian, maja'al qaumu illa alian. Ini strukturnya boleh menjadi dua posisi. Pertama, boleh mansub. Maja'al qaumu illa alian. Tidaklah datang suatu kaum illa alian, kecuali ali seorang gitu. Nah, untuk alian ini karena setelah illa wajib fathah atau mansub alian. Ini mansubun alal istisna. Dia itu mansub sebagai mustasna gitu. Nah, boleh juga ila aliyun. Lihat contoh di bawah. Maja'al qaumu ila aliyun. Tidaklah datang suatu kaum kecuali ali seorang. Nah, ila aliyun di sini dengan domah bukan ila aliyan. Posisi pembacaan seperti ini strukturnya marfuun alal badaliyati. Dia itu marfu sebagai badal dari apa? Badalnya dari fa'il al qaumu ini.
Karena ini doma, maka kesini pun aliyun, domah juga ikut-ikutan. Nah, ini adalah struktur yang diperbolehkan ya. Untuk kalimat ilahnya di akhir, tetapi ada bentuk-bentuk negatif ma di sini ma. Artinya tidak. Itu artinya tidak. Maja'a, tidaklah datang. Nah, untuk bentuk seperti ini strukturnya boleh dua posisi. Boleh domah, boleh juga mansub. Ada contoh di dalam Al-Qur'an di sini, wa qauluhu ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ini di dalam surat Al-Qur'an ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma fa'aluhu, tidaklah mereka mengerjakannya, illa qalilun minhum, kecuali sedikit daripada mereka. Nah, mustasnanya itu atau kata yang dikecualikan itu di sini qalilun. Dia itu ternyata posisinya di sini doma, tidak ila qalilan. Nah, ila qalilun di sini. Kenapa dia itu menjadi badal? Posisinya badal dari pelaku. Pelakunya ada pada wawu ini. Mereka. Wawu di sini artinya mereka. Gitu. Mereka tidaklah mengerjakannya illa qalilun minhum, kecuali sedikit saja dari mereka. Nah, ini pelakunya kan wawu. Sedangkan qalilun di sini adalah yang dikecualikan, tetapi dia tidak qalilan, tidak illa qalilan. Karena di sini boleh illa qalilun, illa qalilan. Jadi ini jaiz, ini boleh. Kemudian catatan yang kedua di sini, idza kanal kalamu shibhu man, idza kanal kalamu shibha manfi, maaf bukan shibhu, shibha itu ya, jadi khabar kana. Idza kanal kalamu shibha manfiin wakana taman. Apabila kalimat tersebut menyerupai manfi dan juga sempurna. Ini istilah shibhu manfi di sini adalah hal yang kedepannya ada ilah. Ada hal yang kedepannya ada ilah. Untuk kalimat seperti ini, hal yang kedepannya ada ilah artinya tidaklah. Kita terjemahkan dulu. Hal fa'ala hadza ahadun illa Muhammadan. Ini kita terjemahkannya halnya bukan bertanya di sini, halnya bukan bertanya. Apakah? Tidak apakah di sini halnya kalau depannya ada ilah. Kalau hal ke depannya ada ilah bukan apakah, tetapi tidaklah gitu. Hal fa'ala hada ahadun illa Muhammadan. Tidaklah seorang pun mengerjakan ini kecuali Muhammad. Hal yang ada illa ke depan, istilah yang begini sebutnya syibhu manfi, yang menyerupai negatif. Kenapa yang menyerupai negatif? Karena kata tidaknya itu menggunakan hal. Hal di sini sebetulnya maknanya asalnya kan pertanyaan, tetapi halnya berubah menjadi hal bermakna negatif, artinya tidak. Jadi hal tidaklah gitu. Hal tidaklah, fa'ala hada, mengerjakan hal tersebut atau mengerjakan hal ini. Ahadun, seorang pun, illa Muhammadan. Nah, ini catatannya boleh Muhammadan dan juga boleh Muhammadun. Di bawah bisa Muhammadun, bisa Muhammadan. Jadi ini ada dua pola. Ini yang jaiz. Nah, ini boleh dua. Boleh Muhammadun, boleh Muhammadan. Gitu ya. Kemudian ada contoh lagi di sini, waqala ta'ala wa may yaghfiriz dzunuba illallahu. Nah, mannya juga sama. Man di sini bukan pertanyaan. Man di sini sama dengan hal tadi. Jadi ini isim istifham atau kata tanya seperti ini tidak berarti bertanya kalau ke depannya ada ilah gitu. Ini artinya tidaklah. Sehingga waman yaghfirid dzunuba illallahu, dan tidaklah ada yang mengampuni dosa tersebut illallahu, kecuali Allah. Sebetulnya ini boleh dibaca secara tafsir, wa may yaghfirid dzunuba illallaha juga sebetulnya boleh. Tapi kalau Al-Qur'an tidak boleh dirubah-rubah. Kalau secara tafsiran boleh ya. Ini memang di dalam Al-Qur'annya langsung dengan domah, wa may yaghfirid dzunuba illallahu, dan tidaklah ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Dan jangan mentang-mentang kita misalkan tahu kaidah di dalam
Ilmu nahwiyahnya bahwa ini dibaca illallah juga boleh. Terus kita merubah Al-Quran menjadi bacaan wa may yaghfirid dzunuba illallah, ya enggak boleh lah, karena ini harus begitu adanya kalau Al-Quran. Hanya secara tafsiran, pembacaan tafsirannya boleh illallah gitu. Kemudian contoh yang lainnya yang boleh lagi, wa may yaqnut mir rahmati rabbihi illa dhalluna. Nah, wa may yaqnut, dan tidak ada yang putus asa. Aman di sini artinya tidak ada. Kenapa man di sini artinya tidak ada? Karena ada ilah di depannya. Nah, ada ilah. Jadi man menghadapi ilah atau isim istifham menghadapi ilah artinya tidaklah. Wa may yaqnut, dan tidaklah berputus asa. Ini yaknutu itu artinya berputus asa. Nah, yaknutu ini adalah fiil yang mempunyai 3 jenis fiil madi ya. Bisa konito yaknutu, bisa konuto yaknutu, bisa juga konato yaknutu. Ini kata kerja bentuk lampaunya ada 3 ya. Dibacanya bisa konato, konito, konuto. Itu kata kerjanya ada 3 pola. Kalau fi'il mudhari'nya hanya satu aja, yaknutu. Wa may yaknut, dan tidak ada yang berputus asa mir rahmati rabbihi, dari rahmat Tuhannya, illa. Nah, di sini setelah ilahnya, illa dalluna, kecuali orang-orang yang tersesat. Tuh. Nah, persoalannya ad-dalluna ini kan dia domah, bukan domah maksud saya, marfu dengan wau. Nah, dia juga boleh ternyata dibaca ilad dolina secara kaidah. Ya, tapi kan ini Al-Quran ya, tidak bolehlah dibaca ilad dolina kecuali hanya secara tafsiriah saja. Kalau ini aslinya memang ilad doluna, tetapi secara kaidah ini bisa ke arah ilad dolina, diganti dengan iya non. Kalau secara kaidah itu bisa. Ini hanya sekedar contohnya gitu ya. Nah, kemudian itu ya yang boleh tadi. Jadi yang sibhu manfi. Istilah sibhu manfi ini adalah semua mustasna yang ada kalimat hal atau man atau setiap isim istifham yang bermakna tidak. Ini salah satunya hal dan man. Halnya bukan berarti apakah, dan mannya bukan berarti siapakah. Kalau di depannya ada ilah. Berarti hal titik-titik ilah artinya tidaklah. Man titik-titik ilah artinya tidaklah, gitu ya. Artinya itu tidak gitu. Itu memang kaidahnya demikian. Jadi jangan dibaca itu atau diterjemahkan sebagai kata tanya halnya, atau mannya itu jangan diterjemahkan sebagai kata tanya, tetapi dia itu bentuknya udah berubah lagi menjadi kaidah shibhu manfi, atau yang menyerupai kalimat negatif. Karena halnya sudah berubah menjadi kalimat negatif, berarti tidak. Mannya juga sudah berubah menjadi kalimat negatif, artinya tidak. Baik, catatan terakhir di sini yaitu mengenai mustasna bi'ila yang ala hasabil awamil, yang tergantung faktor-faktor kebutuhannya. Ala, atas, hasabi, tergantung, atau berdasarkan, al-awamil, faktor-faktor. Ya, butuhnya apa? Misalkan, apakah dia itu butuhnya fa'il, maka dia jadi fa'il, marfu. Apakah dia butuhnya objek, maka dia itu maf'ul atau mansub. Apakah dia itu butuhnya jar majrur, maka dia jadi jar majrur juga. Nah, kita baca dulu di sini. Kalau yang tergantung kebutuhannya, iza kanal kalamu nakison. Nah, kalau ini kalimatnya yang tidak sempurna. Untuk bentuk-bentuk hasabil awamil ini, untuk mustasnanya itu harus kalimat-kalimat yang tak sempurna. Ai lam yuzkar al mustasna minhu, atau yang tidak disebutkan sumber yang dikecualikannya itu siapa gitu. Nah, fa inna illa, maka illa di sini tusbihu mulgotan, menjadi mulgoh atau tak berfungsi gitu. Laki mata laha, dia tak punya nilai atau tak punya fungsi. Wa yu'robu ma ba'daha bihasabi ma yaqtadihi ma qablaha, dan dii'robkan apa yang setelahnya itu sesuai apa yang dibutuhkan oleh yang sebelumnya. Nah, pertama, fayakunu marfu'an, maka mustasna itu tidak mansub. Untuk yang jenis yang nakis, nakis itu tidak sempurna ya. Dia bisa marfu. Pertama bisa marfu. Ala anahu khobar, bahwa dia menjadi predikat atau jadi khobar.
Nah, contoh, ini tetap menggunakan yang tadi ya sibuh manfi contohnya. Hal jazaul ihsani illal ihsanu. Nah, hal menghadapi ilah berarti diartikannya apa tadi? Apakah atau tidaklah? Tidaklah. Tidaklah. Hal jazaul ihsani, tidak ada lah atau tidaklah jazaul ihsani apa ganjaran perbuatan baik itu. Nah, ini kan baru ada subjek saja. Subjeknya itu jazaul ihsan. Ini baru ada satu subjek saja. Dan ternyata tidak ada predikat di sini. Tidak ada predikat. Ternyata predikatnya itu langsung setelah ilah, langsung setelah adat istisna yaitu ilah. Nah, ini al-ihsanu. Al-ihsanu di sini dia sebetulnya mustasna. Tetapi kalimat ini tidak sempurna. Hal jazaul ihsani, ini kalimatnya tidak sempurna nih. Sebelum ilah ya, ingat sebelum ilah itu tidak sempurna. Dia ujug-ujug bicara jazaul ihsani. Hal jazaul ihsani, tidaklah balasan untuk perbuatan baik itu langsung saja ini ilal ihsanu, kecuali kebaikan. Nah, maka di sini yang dibutuhkannya kan predikat di sini khobar, maka setelah ilah jadikan saja langsung khobar gitu maksudnya, sehingga ilahnya di sini mulgoh. Ilah di sini mulgoh, ini ilahnya mulgoh, tidak punya fungsi gitu untuk kalimat-kalimat yang langsung begini. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan itu sendiri. Jadi untuk kalimat yang seperti itu, dia subjek dan predikatnya sudah langsung di-cover di sini gitu. Berbeda dengan yang tadi kan sebelum ilah itu sudah ada subjek predikat langsung. Untuk yang seperti ini, maka dia harus sesuai ini butuh apa nih yang nggak ada? Oh, ternyata butuh khobar. Ya udah jadikan aja khobar. Atau jadikan aja langsung predikat setelah ilah itu. Nah, itu maksudnya bihasabi mayak tadihi makoblah, disesuaikan aja yang dibutuhkan oleh yang sebelumnya. Nah, ini kan jadinya marfu. Kalau yang lain marfunya sebagai fa'il. Yang wayakunu marfu'an ala annahu fa'ilun, dan dia marfu karena fa'il. Berarti pelakunya nggak ada sebelum ilah itu. Contoh. Nah, ini fala ya'manu makrallahi illal qaumul khosirun. Setelah amana ya'manu, ini maka tidak ada ini makrallahi, ini maksudnya makar Allah ya, tipu daya Allah, titik-titik. Nah, ini pelakunya agak ada. Illal qaumul khosirun, kecuali orang-orang yang apa namanya khosirun itu rugi, kecuali orang-orang yang rugi. Nah, di sini karena ya'manu nggak ada fa'ilnya, langsung objek, prolohi objek, maka dia butuh fa'il. Fa'ilnya udah aja yang di depan ilah. Gitu. Ini disebutnya kalimat nakis nih. Kalimat ini nakis. Nakis itu tidak sempurna nih, tidak ada fa'ilnya. Sehingga dia butuh fa'il, ya udah ganti saja qaumul khosirun ini jadikan fa'il saja. Gitu. Jadi tidak boleh dibaca ilal qaumal khosirin, nggak boleh. Ilal kau atau ilal qaumal ya. Maka dibacanya langsung saja dia sebagai fa'il. Ilal qaumul khosirun. Karena tanda subjek pelaku itu dengan domah dan marfu. Atau marfunya sebagai naib fa'il juga boleh. Misalkan ini naib fa'il atau dia itu kata subjek yang bentuk pasif ya. Naib fa'il. Faqatil fisabilillahi la tukallafu illa nafsuka. Faqatil, maka berperanglah fisabilillahi di jalan Allah. Nah, kemudian di sininya dari sini. La tukallafu illa nafsuka. Tidaklah dibebani illa nafsuka, kecuali dirimu sendiri. Nah, ini yang setelah la tukallafu di sini tidak ada naib fa'ilnya mana nih? Ternyata di setelah ilahnya langsung ada. Nah, jadi ilahnya mulgoh di sini. Untuk kalimat-kalimat yang begini, kalimat-kalimat
yang nakis ini, nakis tidak ada naib fa'ilnya. Maka setelah illa di depan jadikan saja naib fa'il langsung. Illanya mulghoh. Ini bentuk-bentuk nakis ya. Nakis ini contohnya banyak karena nakis itu kan tidak sempurna. Berarti yang tidak sempurna itu pertama bisa tidak ada predikat, yang kedua bisa tidak ada pelaku atau bisa tidak ada naib fa'il ya. Atau mansub. Nah, di sini dua catatan terakhir. Pertama bisa mansubnya nggak ada gitu. Kalimat yang mansub tidak ada. Wa yakunu mansuban ala annahu maf'ulun bih. Dan bisa jadi langsung menjadi mansub sebagai maf'ul bih saja. Jadi di sini bukan sebagai mustasna mansubnya, tapi karena dia butuh objek yang hilang. Contoh, la yukallifullahu nafsan. Ini bukan yukallafu ya, yukallifu. La yukallifullahu nafsan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani satu jiwa pun illa wus'aha kecuali apa yang dia kerjakan. Nah, ini objek langsung di sini. Ada contoh lain lagi, wala taqulu 'alallahi, dan janganlah kalian berkata atas Allah itu, berkata apa? Illal haqqo, kecuali kebenaran. Haqqo di sini langsung jadi maf'ul bih saja. Karena dia maf'ul bihnya nggak ada di sini. Dia nakis ya. Disebut nakis itu ada sesuatu yang hilang. Atau tidak sempurna. Mansubnya bukan karena dia itu mustasna. Mansubnya itu karena menutupi yang kurang. Mansubnya sebagai objek ya sudah jadikan objek langsung. Atau yang majrur ini terakhir. Wa yakunu majruron ba'da harfi jarin, atau langsung saja jadi majrur setelah huruf jar apabila kalimat itu memang membutuhkan huruf jar. Contoh, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqqi. Nah, setelah illa ini langsung jar majrur, langsung saja jar majrur. Jadi tidak ilal haqqo lagi. Wala taqtulun nafsa, dan janganlah kalian membunuh satu jiwa. Allati arromallahu, yang telah Allah haramkan. Illa bil haqqi, kecuali dengan haknya atau dengan cara yang benar. Nah, ini bil haqqi di sini dia jar majrur, ya sudah ilahnya berarti mulghoh. Kalau ada jar majrur begini. Ini mulghoh. Dia tak berfungsi gitu. Ini jenis-jenis ilah yang tak berfungsi tadi ya. Pertama, yang ini terakhir jar majrur. Yang kedua apabila yang tidak ada objeknya. Yang ketiga apabila tidak ada naib fa'il. Apabila tidak ada fa'il. Apabila tidak ada predikat atau khobar. Yang penting ala hasabil awamil ini yang sesuai kebutuhan saja. Maka yang setelah ilah itu mulghoh. Maka di sini tidak ada mustasnanya gitu. Kalau mulghoh itu dia udah aja jadi posisi fi'il fa'il atau maf'ulnya atau jar majrur biasa untuk yang jenis nakis begitu. Jadi berfungsinya itu kapan? Ya tadi berfungsinya itu pertama pada yang tam mujaban, tam manfian atau shibhu manfi itu. Jadi berfungsinya mustasna itu ya. Mudah-mudahan setidaknya ada gambaran ya. Kalaupun bingung jangan khawatir, terus saja dipantau dulu. Mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit bisa lebih paham lagi ya tentang mustasna ini. Karena memang untuk mustasna itu sedikit cukup detail ya, catatan-catatan dan beberapa persyaratan-persyaratannya untuk memahami kalimat pengecualian di dalam bahasa Arab. Syukran katsiran li ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Walintibahikum fi hadhil fursuh, dan terima kasih atas perhatian pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan sambung kembali materi pembelajarannya pada malam Jumat mendatang. Insya Allah jika tidak ada halangan bisa saja ba'da Isya. Jika ada halangan, kebetulan barusan ada halangan dulu, saya ada acara dan kegiatan ya, sehingga ditarik ke sedikit malam begini. Baik, apabila ada yang mau bertanya sebelum ditutup, silakan. Apabila tidak ada, kita akan langsung tutup saja. Pak Hidayat, tidak ada pertanyaan? Ibu Rosani atau yang lainnya mengenai mustasna? Cukup mungkin ya? Baik, mudah-mudahan merasa cukup, dan silakan apabila kurang paham bisa diulang kembali rekaman ini, nanti akan di-share
di channel YouTube ya. Jangan lupa Ini di madu. like dan di subscribe. Baik, syukron kasiron hayabina anda ketima hadhil muhalaqah. Rubbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ila liqa'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.